Semangat pagi konsonaker, kembali lagi di Goreng Bakwan, ngobrol bareng bab gawean. Oke, kali ini ngobrol bareng kita ditemani oleh artis nih, kita kedatangan artis yaitu stand up comedian yang menurut saya tamunya sangat spesial, tidak spesial mungkin. Jangan dilebih-lebihkan dong. Ini kan belum tentu banyak orang tahu juga. Mungkin kalau orang lihat saya kan sebagian nggak tahu, ya kan? Sebagian nggak paham, ya. Baik, jadi dengan Mas Akbar ya. Oke, Luar biasa. Terima kasih udah diundang ke sini ya. Sama-sama Mas Akbar. Ini goreng bakwan. Iya. Jadi Mas Akbar, kita ngobrol-ngobrol bareng Mas Akbar. Kita coba kupas tuntas nih ya, kupas tuntas sharing-sharing gimana sih pekerja entertain selama pandemi ya. Lalu apa bener sih rezeki juga bisa dari komedi gitu kan? Oh iya. Istilahnya kita coba sharing-sharing kepada teman-teman konconaker. Kita milih konconaker nih. Oh, sebutannya konconaker. Konco nakal ya. Konconaker, tapi menarik ya, namanya aja sudah. Iya, jadi anak muda banget. Anak muda banget. Biasanya kalau ini channel-channel yang milik dinas-dinas tuh kan, dinas apa ini? Ini kita beda ya. Lebih santai Ini gitu. santai, goreng Bakwan ngobrol bareng bab gawean. awan-awan ya. Gawean. Tapi gini Mas Akbar, sebelum kita mulai ke ngobrol-ngobrolnya, kita ada semacam ritual nih di Goreng Bakwan. Yaitu kita main tebak-tebakan. Boleh dong. Oh, boleh ya. Saya punya tebak-tebakan. Artis siapa yang suka ada di pom bensin? Ayo, atau enggak? Model-model gini nih plesetan ya, sebentar ya. Artis siapa? Nah, artis siapa yang nggak artis? Ini repot nih ya. Artis apa ya? Artis Pomki Jikustik. Ya, ya kan? Pomki Jikustik itu. Pomki Jikustik juga. Iya. Oke, tapi bukan itu jawabannya. Apa? Jawabannya adalah Inul. Kok Inul? Kan kalau kita beli bensin dimulai dari Inul ya. Oh iya. Makanya ya, kalau misal cari pasangan, cari pacar, itu yang kerja di pom bensin. Oh, gimana tuh? Karena begitu kita bertengkar rame, paling besoknya, Pak, kita mulai dari nol. Jadi nggak akan ribut-ribut. Betul. Tetap aman, damai. Kosong terus ya. Iya. Oke Mas Akbar, boleh cerita dikit dong gimana? Itu aja ritualnya. Keren ritual apa? Itu bikinnya berapa hari? Inul, mulai dari Inul ya. Itu kalau mulai dari Inul ya, kadang lihat apaan. Oke Mas Akbar, kita lanjutin dulu ya. Aduh belum udah ketahuan. Habis saya Gimana sih Mas Akbar awal mulanya Mas Akbar tuh turun ke stand up comedian atau jadi stand up comedian? Singkat aja gitu. Singkat saja ya. Ini dipakai gini ya. Dipakai. Ya memang kalau dipakai gini tuh enaknya apa? Nggak kelihatan gitu. Kalau kita salah ngomong nggak tahu yang ngomong siapa gitu. Sama kalau kita jelek nggak ketahuan ya. Masalah artis-artis nanggung kayak saya kan gini nih ya, Nek. Kalau yang ditutup misal dibuka, siapa ya dibuka? Oh, Raffi Ahmad. Siapa ya dibuka? Oh, calon toh. Orang paham. Kalau salah ini. Siapa ya? Siapa sih? Saya tuh bingung antara mau saya copot atau saya pakai gitu. Udah terkenal di mana-mana kok. Belum seberapa lah. Kalau nggak salah kan pemenang. Salah, jelas salah. Juara kedua Suci tahun 2011, betul kan? Juara kedua. Oke. Susah juara 2 itu ya. Susah ya. Paling susah itu jadi juara 2. Kenapa? Karena kalau terlalu bagus bisa jadi juara 1. Oh. Kalau terlalu jelek bisa jadi juara 3. Untuk ngepaskan biar nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek, itu susah. Nggak semua orang bisa. Tapi kok hanya awal aja ikut lomba. Itu namanya lomba ya, bukan pertandingan. Oke. Kalau lomba itu nggak saling berhadapan kan. Oh ya. Lomba nyanyi lo nggak baca puisi, itu nggak. Nah, kalau pertandingan pasti saling berhadapan. Voli, bola, nah gitu. Betul. Jadi biasanya saya kalau sama istri gitu ya,
Kalau lagi marahan itu ngadain lomba. Dia ngadep sana, saya ngadep sana, terserah kan. Tapi kalau udah akur, nah itu pertandingan dilakukan. Dimulai. Tahun berapa ya? Saya mulai kuliah dulu. Kuliah itu awal sudah mulai seneng komedi. Komedi itu mulai dari kumpul-kumpul anak kuliah lah, nongkrong-nongkrong. Terus ikut ada lomba ngisi acara di TV lokal di Surabaya, lomba humor komedi. Humor komedi, terus nungguin ya. Takutnya saya ternyata nggak nungguin kan. Nungguin lanjutannya lomba juara 1 ngisi acara TV komedi di situ di JTV, di TV lokal. Akhirnya mulai telah di situ job ngelawak, job MC, terus tuh di lokal aja tuh Di Surabaya ya? Iya, mulai kawinan apa semua lah. Sampai 2011 ada lomba yang namanya stand up komedi yang dilakukan oleh Kompas. Datang ikutlah, nyobalah ikut ngasih stand up komedi, kan masih belum tahu waktu itu ya. Dan saya bersyukur untung ikutnya tahun 2011. Karena saya kalau nggak ikut tahun 2011, saya ikut tahun 2012. Kalau nggak dulu kan 2013. Iya. Nggak, bersyukurnya gini, dulu belum rame kayak sekarang. Saya datang jam 11 aja waktu Kompas itu masih dapat urutan kelima, datang jam 11. Kalau next yang setelahnya sampai ini datang jam 11 itu baru bisa dapat urutan ke 100. Oh, gitu. Untuk kompetisi tahun depan. Saking banyaknya. Kan, jadi saya bersyukur waktu itu masih sepi sebenarnya. Jadi saya bisa juara itu karena sepi ya, bukan karena lucu. Saya kira dari komedi kecil. Enggak, karena sepi yang itu. Jadi jangan juara 2. Wah, hebat nih, kompetisi juara 2. Enggak, bukan karena lucu Pak, karena sepi. Karena sepi. Iya. Kan dari kecil, dari lahir, dari bayi udah lucu Mas Akbar. Wow, enggak dong. Enggak. Ya dari saya nggak pernah merasa lucu gitu. Maksudnya dari kecil nggak. Ibu saya pun bilang saya lahir juga nggak terlalu lucu gitu. Sedih malah. Baru ini bayi nggak lucu. Siapa yang main rumah sakit gitu kan, jadi bikin sedih bukan bikin ketawa. Nah itulah mulai di Kompas 2011 juara 2. Mulailah di situ ngisi TV Jakarta, ikut baru mulai muncul nama-namanya. Iya, terus ikut ILK itu, terus ketemu Calontong sampai sekarang, terus itu ya, itulah mulainya ya. Itu saya seneng banget tuh liatnya tuh WIB tuh. Terus kan kerja kalau Calontong. Ya, WIB itu sampai sekarang akhirnya, dan nggak ada cita-cita sebenarnya. Punya cita-cita Mau jadi pelawak gitu, nggak ada cita-cita gitu. Ya, oke Mas Akbar. Terus Mas Akbar, ini kita kan lagi ada di masa-masa pandemi, situasi yang sangat sulit untuk semua orang ya, termasuk teman-teman atau penonton di luar sana. Kira-kira kalau di masa pandemi kayak gini nih, komedian tuh masih diminati apa enggak sih Pak Sabar? Kalau masih diminati sih masih ya. Istilahnya gini, orang ini yang kadang sering ketemu orang itu, kalau ketemu saya atau ketemu pelak lain pasti gini, weh acara komedi ya, saya mending lihat acara komedi daripada berita-berita politik, hiburan ya, berita sinetron. Pasti ngomongnya gitu, nggak tahu itu basa-basi atau enggak ya. Tapi semuanya sama gitu, mesti ngomongnya, mending acara komedi. Kalau menurut saya sih komedi bisa diterima di saat kapanpun. Justru di masa pandemi ini orang yang bisa kreatif dengan komedi di sosial media naiknya cepat. Maksudnya kan banyak lah ya yang teman-teman yang naik di masa pandemi ini, justru semakin banyak di digital gitu ya. Kalau bicara terdampak ya terdampak. Karena apa? Kita ini kan tugasnya ngumpulin orang. Betul. Nah kita nggak boleh ngumpulin orang. Liatin orang gitu kan. Liatin orang. Iya. Karena di masa PPKM, repotnya kan bagi komedian itu. Betul. Diperpanjang gitu kan. Saya sampai sekarang itu nggak tahu saya kepanjangan PPKM, saya nggak tahu kepanjangan PPKM. Iya, yang saya tahu PPKM kepanjangan. Diperpanjang terus ya. Ya, itu bagi komedian tuh nggak tahu PPKM kepanjangan PPKM, tapi PPKM kepanjangan gitu. Iya. Terdampak.
Bener ya, jadi teman-teman semua konco goreng bakwan ya. Harus diwale terus. Takutnya gosong ya. Nanti tambah gosong ya. Oke. Saya aja dia nih ya. Saya bukannya sombong, bukannya sihir ya. Apa? Sulap itu. Oh sulap, bukan sulap, bukan sihir. Bukan sombong, bukan congkak. Oh iya ya, kebalik saya. Kembali. Bukan sombong, bukan sihir. Jadi gini, dulu sebelum pandemi kan penerbangan bebas. Betul. Mau kemana nggak pakai dicolok-colok. Iya. Sekarang kemana-mana dicolok-colok ya. Iya. Apalagi orang-orang seperti saya yang sering kumpul orang, tiap hari dicolok Antigen. terus. Pertama sih nggak sakit, nggak perih, lama-lama nggak masuk. Saking seringnya. Nah, penerbangan gampang. Ke mana saya jobnya dulu jauh-jauh. Ke Bali, ke Sumatera, ke ya Kalimantan jauh-jauh. Artis lah ya kan soalnya. Iya, bukan apa ya, karena memang dulu bebas kan. Nah, dengan pandemi ini job saya makin jauh. Kok bisa? Kan ada hari ini nih. Iya. Ntar ada lagi Oktober. Berarti terdampak banget ya. Ya, makin job makin jauh. Iya. Jauh durasinya. Dan jauh jarak tadi Jauh. ya. Tadi jauh jarak, sekarang jauh durasinya. Jadwalnya jauh-jauh. Oke. Itu terdampak banget semuanya ya. Apalagi termasuk kita komedian, seniman, Iya. ya. Apalagi seniman yang teman-teman basic tradisional di daerah sini itu kan ya. Itu sangat terdampak sekali ya, karena memang bertentangan sekali. Tugas kita ngumpulin massa nggak boleh, itu hal yang paling mendasar yang kita alami. Cuman teman-teman justru yang bisa memanfaatkan adalah di dunia digital ini. Betul. Itu justru kita manfaatkan sebaik-baiknya. Inilah sisi kreativitas. Sisi kreativitas kita dari dituntut. dari dunia digital ya. Dunia digital. Zaman dulu 2011, 2000 itu semua orang lari ke TV. Orang harus ke Jakarta untuk bisa jadi terkenal. Betul. Iya kan? Orang harus pergi ke ibu kota untuk menciptakan sesuatu dikenal. Sekarang dari rumah bisa. Iya betul. Di mana-mana. Nah, itu dituntut sisi kreativitas. Betul. Bahkan yang teman-teman kita yang kalau bikin sketsa lucu-lucu, kesenian apa lucu-lucu ya asli dari orang-orang ya orang-orang di desa itu, Ya. gitu. Paham nggak ini? Bisa. Ini harus ada yang paham loh. Karena saya sendiri nggak paham. Nggak, saya serius benar. Teman-teman, pandemi ini saatnya dunia digital mau nggak mau manfaatkan dunia digital. Kita cari panggung sendiri. Cari panggung sendiri dan skill di dunia digital, skill ngedit aja. Kamu bisa punya skill ngedit, ya skill ngedit TikTok. Dia punya skill ngedit TikTok aja udah bisa jadi duit. Pegang akun perusahaan, dia pegang akun TikToknya. Sekarang jadi duit. Iya. Jadi justru sebenarnya ada plus minus juga ya dengan pandemi. Dengan pandemi dunia digital naik ya, walaupun dunia offline kita juga turun seperti itu. Artinya cari duit itu tidak harus dari panggung ke panggung lagi kan, supaya kita bisa buat panggung sendiri dengan memanfaatkan media digital. Nah, saya mau ngomong itu. Udah duluan. Oke Mas Agar, baru keren banget nih Konco Daker. Lalu kita kalau bicara masalah Ini sepi-sepi aja depan nih. bawahnya belum di. Udah ya. Iya. Terus kita bisa dong bagi-bagi ide kreatif atau teknik komedian untuk teman-teman Daker. Apa karena Mas Akbar dari kecil udah lucu kan mungkin kan, atau itu bisa dibentuk nggak sih gitu, atau ide Dilatih. Apalagi sekarang di dunia digital ini komedi itu berkembang sangat variatif. Dulu di zaman dulu sebelum digital kan kalau awal itu ya kamu membuat tertawa orang, kamu berdiri depan panggung ngobrol berdua, satunya jatuh, satunya itu Ya, betul. hanya untuk orang membuat tertawa. Itu Betul, dulu. betul. Tapi sekarang ya dengan kemampuan teman-teman ini untuk ngedit sesuatu, bisa Menulis gabungin mungkin ya. musik, ditambah musik, Iya. itu bisa menjadi orang tertawa. Bisa jadi orang ketawa ya. Orang ketawa. ya. Nah, itu jadi intinya justru inilah tantangan kita di dunia digital untuk yang namanya cakap digital. Betul sekali. Ya, cakap digital, belajar ngedit, aplikasi apa, karena mau nggak mau itu sekarang juga bisa menjadi tempat ladang Sarana ya. menambah penghasilan seperti itu. Betul. Oke.
artinya Emang ada artinya tadi? saya ngomong nggak ada artinya. Saya pikir nggak ada arti, ada artinya. ada bahasa. Oh, ternyata ada artinya Justru ya. ini artinya bisa diterima ke teman-teman konselor semua. Ah. Jadi teman-teman bisa belajar dari seorang Mas Akbar yang sekarang komedian terkenal gitu kan. Enggak begitu ya? Enggak terlalu. Oke, lalu di Mas Akbar nih kita bagi-bagi tadi udah tips and trick, ide Ya, kreatif. sering membagi itu bagus ya, Iya. bagi dari tadi. Ya. Iya. Kita saling berbagi. Terus kita kasih motivasi dong buat teman-teman atau konselor di luar sana yang punya passion komedi gitu. Artinya mulai dari sekarang harus gimana sih? Gitu. Nah, sekarang ini di dunia komedi yang sedemikian berkembang, Betul. kalau Anda diam saja tidak melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu ya akan tergilas, karena namanya di dunia digital kan cepet banget ya. Untuk teman-teman ya yang mungkin mau memulai atau bikin sesuatu, ngadain apa, digital, YouTube, TikTok dan lain sebagainya adalah sarana yang tepat, paling nggak untuk kita nggak diem itu. Seniman itu matinya kalau nggak ngapa-ngapain, Pak. Oh gitu ya. Makanya- Saya kira seniman itu senang nipu teman bukan ya? Bukan dong. Mati seniman itu kalau skill ya itu kan hitungannya kayak kita ini ya apa ya, jiwa kita lah ya. Kalau lama nggak biasa, lama-lama mati juga buntu, Iya. lama-lama seperti itu. Nggak fresh gitu. Nggak fresh, makanya salah untuk membuat sesuatu seperti itu. Jangan barang pun nanti duitnya gimana gitu. Lakukan dulu passionnya dulu. Betul. Ya kan, passion ya. Habis itu nanti passionnya termasuk baju apa namanya, passion kan. Itu fashion. Passion ya. Itu Intinya seneng dulu. Nanti duit kayak saya itu kayak acara-acara gitu tuh nggak pernah mikir bayaran juga. nggak mikir bayaran ya. Yang mikir panitia kan. Jadi saya kalau mikir saya jadi panitia nanti. Nah, intinya bikin berdua bikin channel sketsa berdua gitu. Betul. Ya kan? Ya. Dan jangan berkecil hati, justru banyak hal-hal lucu, sesuatu yang lucu itu kalau yang melakukan pemainnya yang natural yang ya udah ya hasil kesehariannya Iya, betul, iya. di upload, dikerjakan, kemudian diposting. Nah itu lama-lama akan mendapatkan apresiasi. Paling enggak bagi teman-teman tuh nggak diem aja. Nggak diem Gitu. aja. Artinya bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana gitu ya. Iya. Dan jangan lupa diposting. Kalau posting percuma dong. Iya, Orang nggak ditonton. cuek aja gitu. Cuek mau ada yang nonton atau enggak, cuek. Betul, gitu Yang ya. penting nggak diem. Pede aja dulu ya. Pede nggak diem gitu ya. Ya, ini kan kita bangun dulu dari apa yang bisa kita perbuat, lalu kita bisa bagi ke teman-teman yang lainnya. Oke. Apa? Rasanya masih pengen menggali itu Udah, sedang ini. Mas Akbar. Masa udah gitu aja? Kan kita terbatas oleh waktu. Oh, Oke Mas Akbar, terima kasih banget untuk ngobrol-ngobrol yang Konsonaker. Mudah-mudahan sharing kita tadi benar-benar bermanfaat buat teman-teman Konsonaker. Buat yang lihat dong. Kayak nggak Iya. lihat kan nggak tahu Benar manfaatnya. juga ya. Iya. Mudah-mudahan yang Mas Akbar di sini yang nonton banyak ya. Iya. Jadi kita juga bisa bermanfaat dari kita sharing masing-masing. Amin. Terus yang terakhir nih, kita kasih Dari tadi yang terakhir. Ya, udah 2 kali dia ngomong yang terakhir ya. Udah 2 kali Pak, ini dia ngomong yang terakhir. kita kasih closing statement. Iya. Biasanya kalau dari seorang tokoh kan ada closing statement nih. Tapi yang lucu. Ya, ini repot kan. Resikonya pelawak atau komedian kan harus lucu. Kalau nggak lucu, percuma jadi Wah, ini komedian. repot. Kalau harus lucu ini yang ya. Kan lucu kan relatif ya. Betul. Bagi orang kadang nggak lucu, tapi siapa tahu Yang lain. kata orang garing Kan sama aja pakai lucu. sama. Ya intinya buat teman-teman, pandemi ini adalah semua ngerasain, jangan malu. Betul, betul. Semua ngerasain terdampak. Kalau dikatakan artis enak tetap benar. Ya sama Pak, terdampak kita sangat justru sektor-sektor seperti kita itu yang nggak kecatet ya. Iya, iya. Istilahnya pelawak apa itu Taunya semua orang- terdampak, taunya orang semua enak, terdampak. ya. Jadi tapi dengan adanya pandemi bukan berarti kita harus mati dan berkecil hati. Saatnya sekarang kita menunjukkan bahwasanya kreativitas itu jangan pernah mati. Wah, cakep. Benar, jangan pernah mati. Karena apa? Dalam keadaan sekarang itu orang lebih butuh kreativitas Betul sekali. untuk bisa eksis. Dan sarana eksis
semakin terbuka lebar. Tidak hanya televisi, tidak hanya radio, Sekarang media banyak sekali. Itu Konconaker. Jadi janganlah Bukan panik. itu, ini. Oh ini. Itu kan itu di situ. Ini Konconaker. Ini Konconaker. Jangan- Orang yang ngomong di sini, kalau itu Konconaker ya yang ngomong itu dong. Iya siap. Ini Konconaker. Ini Konconaker. Kalau itu, Mario Teguh. Itu. Nah, Berarti sekarang ini ya. ini Konconaker. Ini Konconaker. Iya. Jangan karena pandemi jadi kecil hati. Hati. Oke. Teruslah berkreasi, jangan pernah sampai mati. Gue. Ulang tahun nih. Keren banget ya ini Mas Akbar nih ya. Iya. Kita bisa sharing-sharing macam-macam stand up comedian tapi apa pengalamannya, experience-nya begitu luar biasa. Jangan membesar-besar. Oke Konconaker, rasanya sih masih pengen terus di sini sama Mas Akbar. Mudah-mudahan kita masih Iya, bisa di Udah close the door ini ya. close. Kita nggak kayak close. Rasanya masih pengen berlama-lama dengan Iya. Mas Akbar, cuman karena ada keterbatasan Mas Akbar, nanti kita bisa lanjut di kesempatan-kesempatan yang lain. Oke. Sekali lagi terima kasih atas sharingnya, atas Sama-sama. pengalaman yang bisa dibagi oleh Konconaker. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Konconaker bisa menggunakan pengalaman tadi untuk jadi sarana Iya. motivasi. Lama-lama kayak pantomim ya. Set. Terima kasih Mas Akbar ya. Sampai ketemu lagi. Saya kasih silat Pak. Kalau orang nggak tahu, ini akun silat nih. Gitu. Mengap ya. Ini ada closing statement dari Goreng Bawah nih. Oh, keren saya lagi. Yang terakhir ya. Iya. Janji yang terakhir. Yang terakhir. Iya. Yang terakhir. Oke Konconaker, sekian dulu Goreng Bawah pada kesempatan kali ini. Sekian sekarang dong. Sekian dulu. Sekian sekarang. Kreatif tuh diganti nih ya. Ya, orang kan mesti sekian dulu. Ya, Sekian. oh sekarang acaranya sekian sekarang ya. Oke Konconaker. Dulu mana ada acara ini ya? Dulu nggak ada acara ini. Betul. Saya ganti. Orang itu mesti gitu. Sekian dulu. Sekian sekarang Dulu ya. nggak ada apa-apa. Sekian sekarang. Jadi sekarang nggak sekian, gitu kan? Saya ganti sekian sekarang ya. Banyak hal-hal orang-orang itu ya kayak gini nih. Orang-orang yang nggak jeli dengan banyak kata-kata yang salah nih. Hal-hal kayak gini yang bisa teman-teman bangkitkan kalau melihat sesuatu, nyari komedi paling gampang tuh gini nih ya. Dengan yang gini aja udah lucu Iya. ya. Udah lucu bener. Sekian sekarang coba ya. Oke Konconaker. Ya. Sekian sekarang Ya. episode. Lo masih ngomong lagi. Sekarang ya udah sekarang. Aduh, capek saya ini. Jangan sekian dulu, sekian Oke. sekarang ya. Sekian sekarang. Ini serius ya boleh? Boleh. Seleke adonane nikmati bakwane. Terus ke karyane raih prestasine. Yuk kita say no to rebahan biar manfaat for everyone. Weh. Itu lagi. Angger. Terakhir lu ya. Angger. Saya dibohongin terus Pak. Ini terakhir yang kelima ini. Angger ngobrol bab gawean bareng-bareng ya. Pokoknya ninggor bareng. Angger ngobrol bareng Pak Kawian, pokoknya kuning goreng Pak.